Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok B8, Manajemen Informatika, Golongan B, Angkatan 2021, lebih tepatnya semester 2. Eh, di sini, untuk kelompok kami sendiri, kami membuat aplikasi, yaitu aplikasi penjualan toko baju. Eh, untuk anggota kelompok kami, yaitu di sini ada Raihan Abiu dengan NIM E31211509. Kemudian untuk teman teman saya selanjutnya yaitu Antia Purnama, dan saya sendiri sebagai ketua dari kelompok kami, yaitu eh, dengan NIM E31211725. Nama saya Akbar Rusandi. Kemudian langsung saja untuk demo aplikasi dari kami. Di sini saya akan mendemokan, teman-teman saya dan saya akan mendemokan aplikasi yang sudah dibuat. Langsung saja, di sini ada 3 yaitu from login, dashboard, dan login. Saya Arun. Nah, di sini akan muncul tampilan utama yaitu from login. Untuk from login akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya Purnama. Waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya untuk Adit bisa menghidupkan mic-nya. Terima kasih Akbar. Baik, bisa dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan form login. Form login terdapat 2 kolom, yaitu username sama password. Mohon maaf, form login ini masuk ke data tabel user. Di sini ada 2 kolom, yaitu username sama password. Di sini saya akan mencoba untuk masukkan kata sandi salah. Di sini saya masukkan username Akbar. Lalu di passwordnya saya masukkan Akbar juga. Lalu tekan tombol login. Di sini akan muncul tulisan username dan password yang Anda masukkan salah. Lalu tekan OK. Nah, di sini saya akan coba masukkan data yang benar. Di sini saya akan masukkan username Akbar dan passwordnya 12345. Nah, di sini akan muncul tulisan berhasil login. Mohon maaf tadi kenapa tadi pada waktu masukkan passwordnya salah itu karena datanya yang dimasukkan itu tidak sesuai di tabel data user. Nah, lalu tekan tombol OK. Akan masuk ke form dashboard. Di sini kita dapat membuat admin baru. Lalu kita pilih fitur admin. Di sini terdapat 4 kolom. 4 kolom, yaitu ID, nama, username, dan password. Di sini saya akan membuat admin baru, yaitu nama kita masukkan Rehan. Username-nya Rehan, password-nya Rehan. Lalu tekan tombol add. Nah, akan muncul tulisan data berhasil dimasukkan. Lalu tekan OK. Kalau mau menghapus tabel yang barusan dibuat, tinggal tekan yang mau dipilih, yaitu Rehan, lalu pilih tombol delete. Nah, akan muncul tulisan data telah dihapus. Di sini kalau mau mengedit data yang ada di tabel, kita masukkan nama terlebih dahulu,
yang mau diupdate, tambahkan punama purpur dan tekan tombol update. Akan muncul tulisan data berhasil diubah. Nah, itu akan muncul yang di kolom yang di tabel nama Adib Purpur. Di sini kalau mau mereset tabel yang ada di data tersebut, tekan tombol reset. Data akan terreset. Fitur adminnya itu ada data yang terdapat di PHP My Admin, yaitu ada username, password, dan nama. Di sini yang data yang baru dimasukkan itu akan muncul, yaitu username Aditya, passwordnya Aditya, namanya Adit Purpur. Di struktur tabel user terdapat ID bertipe integer berjumlah 11, auto increment. Terdapat username bertipe varchar berjumlah 15, ada password bertipe varchar berjumlah 15, ada nama bertipe varchar berjumlah 30. Sudah? Baik, terima kasih untuk Kadit. Di sini untuk isian data yang sudah dimasukkan tadi, data admin, otomatis data ini akan bisa dibuat untuk login karena data yang sudah dimasukkan masuk ke database, yaitu di tabel user. Mungkin tidak perlu didemokan juga karena sudah ada di datanya sendiri di tabel usernya. Kemudian di sini saya akan menambahkan juga terkait dashboard. Nah, untuk dashboard di sini ada 3 informasi, yaitu ada transaksi hari ini, total transaksi, sama stok baju. Untuk transaksi hari ini kita menggunakan query yaitu select count pada tanggal hari ini. Misalkan untuk transaksi yang sudah dilakukan pada hari ini akan bertambah di sini. Cukup dikhususkan untuk hari ini. Kemudian untuk total transaksi ini menggunakan select count juga, tapi untuk select count secara keseluruhan yang ada di tahun ini, secara keseluruhan transaksi yang sudah dilakukan pada tahun ini. Kemudian untuk stok baju adalah jumlah atau sum dari semua stok baju yang sudah ditambahkan di fitur stok baju. Mungkin itu saja. Selanjutnya di sini ada fitur stok baju dan pelanggan. Stok baju dan pelanggan di sini akan dijelaskan oleh teman saya, itu Raihan Abiu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang stok baju dan pelanggan. Stok baju di sini berisikan tentang stok baju, data stok baju yang ada di toko. Ya. Di sini terdapat fitur add, delete, update, dan reset. Yang pertama, add itu untuk menambahkan data ke dalam database stok baju. Nah, ketika data berhasil dimasukkan, maka akan masuk ke dalam database stok baju. Nah, ketika kita akan melakukan transaksi, maka di dalam jenis baju ada baju koko yang baru saja ditambahkan. Nah, selanjutnya di dalam stok baju juga ada fitur update untuk mengupdate data yang telah ada di dalam database stok baju. Update. Nah, di update ini kita cukup mengklik tabel dan rubah data, lalu klik update. Nah, maka data dapat diupdate. Ketika kita ingin menghapus data, cukup pilih salah satu data dan klik delete.
Nah, maka akan data dapat dihapus. Untuk fitur resetnya yaitu cukup klik salah satu data dan reset, maka datanya akan kosong. Selanjutnya yaitu terdapat fitur pelanggan. Pelanggan sama seperti sebelumnya, di sini terdapat add, delete, and update, dan reset. Untuk add itu untuk menambahkan data kepada database pelanggan. Data berhasil dimasukkan, dan ketika data berhasil dimasukkan, maka akan masuk ke database, dan ketika kita melakukan transaksi, kita dapat memilih nama pelanggan, yaitu Aditya, itu yang baru saja ditambahkan. Selanjutnya di dalam fitur pelanggan juga terdapat fitur update untuk mengupdate data yang telah ada di dalam database pelanggan. Nah, maka data berhasil update, dan ketika kita ingin menghapus data, cukup klik salah satu tabel dan delete untuk menghapus data. Nah, maka data berhasil dihapus, dan ketika ingin mereset, maka cukup klik salah satu, reset, dan data akan kosong. Nah, di database baju terdapat struktur primary key ID, yaitu dengan integer 11, auto increment, dan nama varchar 30, stock double, karena kita menggunakan koma, dan harga integer 11. Di dalam database pelanggan terdapat ID yang merupakan primary key, nama pelanggan dengan varchar 30, primary key-nya auto increment, nama pelanggan varchar 30, alamat dengan varchar 30, dan nomor HP varchar 15. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari teman saya itu tadi. Di sini saya sedikit menambahkan terkait relasi antar tabel yang kami buat, yaitu di sini relasinya ada beberapa relasi. Untuk kawan sini, untuk user, ID user atau bisa kita sebut itu admin. Untuk TB user akan berrelasi dengan tabel total transaksi, karena di tabel total transaksi ini akan menampilkan nama dari usernya sendiri atau nama adminnya. Kemudian untuk relasinya yaitu many to one, dari banyak beberapa admin akan muncul di satu nama admin yang bisa muncul cuma satu di data transaksinya. Kemudian untuk di bagian TB baju berrelasi dengan data transaksi. Di sini karena baju berrelasi akan otomatis data baju yang ditambahkan di tabel baju ini otomatis akan muncul di tabel data transaksi, yaitu sebagai foreign key, yaitu ID baju. Kemudian untuk TB pelanggan juga akan muncul otomatis di transaksi. Untuk nomor fakturnya berapa, di pelanggan tanggal sama belum atau sudahnya terbayarnya. Kemudian untuk transaksi ini akan muncul di detail transaksi karena saling berkaitan antara satu pelanggan, transaksi, dan data transaksi. Dan untuk pembayaran di sini berrelasi dengan transaksi. Mohon maaf, TB pembayaran ini berrelasi dengan TB detail transaksi. Mungkin itu saja. Di sini ada 6 tabel
TB user, TB data transaksi, TB baju, TB pembayaran, TB transaksi, dan TB pelanggan. Mungkin untuk atribut tipe datanya dan atributnya ada di sini, sudah ditampilkan. Di sini kembali lagi dengan demo aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian alur transaksinya. Nah, di bagian transaksi ini, ketika kita ingin membuat sebuah transaksi, kita menemukan terlebih dahulu, yaitu nama pelanggannya. Kemudian jenis baju yang dipilih oleh pelanggan itu apa? Di sini saya akan, contohnya, saya mencontohkan di sini akan menambahkan nama pelanggan Akbar. Kemudian untuk jenis bajunya yaitu kaos hitam polos M. Nah, kalau misalkan untuk datanya nama pelanggan ini dan jenis baju ini banyak, di sini kita klik, maka akan muncul pembayaran baru atas nama Abdi telah dibuat. Transaksi yang sudah dibuat di sini otomatis dari komputer, dari database-nya akan menerima bahwa transaksi sudah dibuat. Kemudian untuk menambahkan data ke TB transaksi, TB digital transaksi, yaitu dengan menambahkan jumlah di sini 60, 20. Saya contohkan saya menambahkan 20, 5 saja. Ini maka akan muncul yaitu detail dari stok bajunya. Ini ada baju tapi sekolah, mohon maaf bukan dari bajunya tapi sekolah, kuantitasnya 5, harganya 12.000, untuk total harga 60.000. Di sini kita menggunakan yaitu di query-nya dengan harga 12.000 kita kalikan sesuai dengan kuantitas, kemudian di sum dan jumlah harganya yaitu seperti ini. Nah, di sini ada tombol bayar. Apabila kita membayar tidak sesuai atau kurang dari total pembayaran yang sudah dibuat, maka akan muncul notifikasi seperti ini, yaitu nominal tidak mencukupi. Nah, kemudian jika kita membayar sesuai nominal atau lebih, maka akan otomatis query yang kita gunakan itu akan menghitung total kembalian atau sum dari nilai yang dimasukkan di sini. Kita masukkan 60.000, maka total kembalian SP0. Jika kita masukkan 70.000, maka kembalian akan dihitung, otomatis akan dihitung total kembalian yaitu 10.000. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian jika kita di sini ada fitur transaksi ongoing. Nah, jika admin ini sudah terlanjur membuat transaksi tapi ingin merubah atau mendelete, maka di transaksi ongoing ini akan berfungsi sesuai yang diinginkan, bukan untuk mengantisipasi. Jadi kita akan contohkan di sini. Kita membuat transaksi yaitu dengan nama pelanggan Akbar. Nah, pembayaran baru sama Akbar telah dibuat. Kemudian di sini saya akan menambahkan kaos hitam dengan kuantitas 4. Otomatis di sini untuk kaos hitam sudah muncul datanya. Nah, kalau misalkan adminnya ini ingin merubah atau mendelete, maka di transaksi ongoing kita bisa lihat di sini ada data yang sebelumnya telah dimasukkan tapi belum selesai. Nah, ini kita bisa merubah data telah dihapus. Nah, seperti itu. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari trigger. Nah, untuk trigger ini, kami menggunakan trigger yaitu tambah stok dan kurang stok. Kalau misalkan dalam satu transaksi nanti ada
stok baju yang berkurang, maka otomatis jumlah jumlah baju di sini akan berkurang juga. Tapi kalau misalkan transaksinya tidak terjadi atau gagal, maka stok baju yang berkurang di sini akan kembali seperti awal, yaitu akan menjadi total yang ada akan bertambah, maksudnya akan kembali seperti awal seperti itu. Saya contohkan seperti ini. Untuk stok baju di sini total stok baju ada 2.365. Maka kita akan membuat transaksi file system dengan jumlah 10 tambah buat transaksi tambah baju, kemudian di sini kita akan bayar. Maka stok bajunya akan berkurang 10, 2755. Jika kita membuat transaksi data 5, coba transaksi. Nah, di sini 5. Maka stok bajunya akan berkurang. Jika transaksi tidak terjadi atau gagal, kita delete di sini, maka di sini akan bertambah kembali. Nah, itu adalah implementasi dari trigger kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau kekurangan, mungkin dari kelompok kami kurang maksimal atas pembuatan aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.